Setiap tahun, berbagai kasus korupsi kembali muncul di berita nasional. Jumlahnya tidak sedikit, bahkan beberapa kasus melibatkan dana negara hingga miliaran dan triliunan rupiah. Pertanyaannya, mengapa korupsi seolah terus terjadi dan sulit benar-benar hilang? Inilah cerita investigasi tentang bagaimana praktik korupsi bisa merajalela dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang terus berkembang dan berupaya memperbaiki berbagai sektor pembangunan. Namun dalam perjalanan tersebut, berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan juga kerap menjadi sorotan. Korupsi seringkali terjadi ketika seseorang yang memiliki wewenang menggunakan kekuasaan tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik seperti ini dapat terjadi di berbagai sektor, mulai dari proyek pembangunan, pengadaan barang, hingga pengelolaan anggaran. Dalam banyak kasus yang pernah terungkap, pola korupsi seringkali memiliki kesamaan. Biasanya dimulai dari proyek bernilai besar yang menggunakan dana negara. Dalam prosesnya, beberapa pihak dapat memanfaatkan celah dalam sistem untuk mengatur kontrak atau memanipulasi anggaran. Salah satu metode yang sering ditemukan adalah menaikkan harga barang atau jasa dalam proyek pemerintah. Harga yang tercatat dalam dokumen bisa jauh lebih tinggi dibandingkan harga sebenarnya di pasar. Selisih dari harga tersebut kemudian dapat dialihkan melalui berbagai transaksi yang sulit dilacak. Selain itu, ada pula praktik pengaturan pemenang proyek sebelum proses lelang resmi dilakukan. Hal ini membuat persaingan tidak lagi berjalan secara adil. Perusahaan tertentu dapat memenangkan proyek karena sudah memiliki hubungan dengan pihak yang memiliki wewenang dalam proyek tersebut. Kasus-kasus seperti ini seringkali membutuhkan penyelidikan yang panjang untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Penyidik biasanya harus memeriksa dokumen kontrak, menelusuri aliran dana, serta meminta keterangan dari berbagai saksi. Dalam beberapa kasus, penyelidikan juga melibatkan analisis transaksi keuangan yang sangat kompleks. Aliran dana dapat berpindah melalui berbagai rekening dan perusahaan sebelum akhirnya sampai ke pihak tertentu. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan asal uang tersebut. Meski demikian, banyak kasus besar akhirnya berhasil terungkap melalui proses investigasi yang panjang. Beberapa kasus bahkan menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh penting atau proyek besar. Ketika sebuah kasus korupsi terungkap, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat secara langsung. Korupsi juga dapat mempengaruhi kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan bisa berkurang karena disalahgunakan. Akibatnya, masyarakat luas yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program tersebut tidak menerima hasil yang maksimal. Inilah mengapa pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan sebuah negara. Berbagai upaya terus dilakukan oleh lembaga penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat untuk mencegah praktik korupsi. Mulai dari memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi anggaran, hingga memberikan hukuman bagi pelaku korupsi. Selain itu, peran masyarakat juga dianggap sangat penting dalam mendorong transparansi. Semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan dana publik, semakin besar pula peluang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan tentang integritas dan transparansi juga menjadi langkah penting dalam jangka panjang. Banyak pihak percaya bahwa perubahan budaya dalam pengelolaan kekuasaan dapat membantu mengurangi praktik korupsi di masa depan. Kasus-kasus yang pernah terjadi menjadi pelajaran penting tentang bagaimana sistem harus terus diperbaiki. Meskipun tantangan dalam memberantas korupsi masih besar, berbagai upaya terus dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Cerita ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana publik sangat penting, karena setiap rupiah dari dana negara pada dasarnya berasal dari masyarakat dan seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama. Jika kamu ingin terus mengikuti berita investigasi dan fakta menarik tentang berbagai peristiwa penting di Indonesia, jangan lupa dukung channel ini. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan informasi yang bermanfaat.